saya waktu di Pekalongan, tempatnya beliau, ada pura yang terbengkalai. Habib Lutfi bin Yahya itu bawa semen sendiri untuk benerin pura itu. Ini kan belum pernah dibaca, belum pernah diceritakan ke banyak umum. Habib Lutfi bin Yahya merawat pura itu sampai detik ini. Beliau menyisihkan sebagian agar pura itu tetap terjaga. Bayangkan Abah Lutfi bin Yahya, seorang tokoh sufi internasional, tokoh NU besar di Indonesia. Beliau bawa panggul pasir dan semen untuk memperbaiki pura yang ada di sana. Mohon izin Mas Miko, Tuhan itu rakyat. Rakyat adalah Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan di atas langit ketujuh, padahal depan kita tuh rakyat itu Tuhan itu sendiri. Lalu orang Hindu bersalawat bareng-bareng dengan Islam. Tidak ada merasa dirinya paling dihinakan atau paling direndahkan. Pak Jenderal, tolong buatkan pura juga di Lanut Atang Sanjaya. Lalu beliau mengatakan, siap Bah. Dan beliau melakukan hal yang sama gitu. Bayangkan seorang jenderal di Lanut Atang Sanjaya, beliau turun tangan melihat pembangunan pura untuk orang Hindu. Tapi ada satu hal gini Mas Miko yang bikin saya kemarin merinding sekali. Abah Lutfi waktu pas di Bogor bicara gini, kalau ada saudara kita yang tidak makan sapi, kenapa kita harus potong sapi? Orang kafir yang katanya nyembah patung, buktinya bisa dengan Abah Lutfi ngobrol bareng. Bisanya bukti ngobrol dengan para kiai sama, dan kiai nggak mukulin saya gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Mungkin video ini akan muncul di beranda pemirsa Hindu Channel tentu saja malam ini atau sore ini atau pagi ini atau siang hari ini. Karena ada yang menarik dari khususnya di lingkungan Hindu. Karena kemarin kami dari Hindu Channel sempat mendapatkan informasi bahwa ada tokoh Hindu kita yang pernah diundang di Hindu Channel ini viral di media sosial khususnya di TikTok bertemu dengan tokoh Muslim tentu saja yaitu Habib Lutfi. Nah, langsung kami coba komunikasi dengan beliau. Ternyata hari ini beliau berkesempatan hadir di studio Hindu Channel, yaitu Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu Sampurasun, Kang Miko. Rampes gitu. Rampes. Jadi ya, agak deg-degan sedikit Ratu. Siap. Karena sebelumnya kami agak takut Ratu itu nggak hadir karena ini informasi ini dinanti-nantikan oleh Hindu Channel. Nah ternyata Ratu Lanang sangat set tiba-tiba sudah ada di depan studio. Nah ini yang penting kabar saya dulu sehat, Ratu, kegiatan-kegiatan ketemu dengan umat tetap berjalan, selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Karena di video sebelumnya di Hindu Channel sangat-sangat luar biasa Ratu. Apalagi bersama dengan Ratu Istri, ya sehat selalu. Dan hari ini Ratu Istri hanya menemani di belakang layar. Kami izin diskusi dengan Ratu Lanang. Nah, ini menarik Ratu. Ada apa dengan Habib Lutfi dan pesan apa Habib Lutfi khususnya untuk umat Hindu? Karena ada video Ratu sangat akrab sekali, sangat menyentuh sekali ketika kita dilihat seperti itu. Sebenarnya ada apa? Aduh, ini suatu hal pertanyaan yang belum pernah diduga. Begini, Habib Lutfi bin Yahya itu untuk pandangan ide pribadi seorang tokoh besar, sosok besar yang dibesarkan dengan penuh keharuman. Ya, jadi siapapun umat Islam pasti mengenal tokoh beliau, ketokohan beliau, netralitas beliau, kecerdasan beliau. Jangan diragukan lagi tentang kesuciannya, karena beliau sudah salah satu ketua sufi dunia gitu. Yang dimiliki oleh Indonesia adalah Habib Lutfi bin Yahya. Nah, di saat saya bertemu dengan beliau, tidak ada rasa lain selain rasa bahagia. Dan itu yang kata orang Sunda banyak nyambungkan rasa gitu ya. Jadi begitu kita bertemu, rasa yang bicara gitu.
Orang lain hanya jabat tangan, beliau peluk, rangkul gitu, dengan rasa yang sama. Bukan rasa antara Islam dan Hindu gitu. Itu rasa anak bangsa. Gitu. Nah, rasa, lalu saya bicara sama beliau, pernah bicara begini. Habib Lufi pernah nanya, Idrisi kegiatannya apa gitu. Saya bilang sama beliau, kegiatan saya sebagai pelayan, Bah. Gitu. Loh, masa sih kasih pelayan? Iya. Pelayan kecil untuk Tuhan yang Maha Besar. Nah, beliau mengatakan hal yang sama. Kita sama-sama pelayan. Untuk pelayan kecil, sebagai pelayan yang kecil untuk Tuhan yang Maha Besar. Nah, mungkin rasa pelayan itu yang menyambung. Bagaimana kita sama-sama melayani Tuhan, melayani umat, sehingga rasa itu tidak bisa dibohongin lah. Gitu. Nah, itu mungkin yang tertangkap kamera. Nah, itu mungkin buat ide pribadi suatu anugerah, kebanggaan, bersyukur, ada tokoh besar yang bisa menerima ide yang penuh dengan kekurangan. Karena ini sangat jarang sekali Ratu Lanang terkait dengan pertemuan tokoh. Mungkin banyak ya, tapi khususnya yang muncul di media ini sangat jarang sekali. Apalagi ketemu dengan tokoh nasional seperti itu. Nah, namun ada sedikit pertanyaan yang mungkin akan mewakili umat Hindu. Sebenarnya ada agenda apa nih Ki, khususnya Ratu Lanang? Apalagi mungkin ada lagi kegiatan di Bali, tiba-tiba sudah berada di Bogor ketemu Jember. Ada agenda apa gitu Ratunya? Gini, agendanya ide ingin menghancurkan dogma atau pemikiran-pemikiran yang sudah dipahami, diyakini oleh semua umat di luar Hindu Bali, mengatakan bahwa orang Hindu itu menyembah patung. Lalu katanya orang Hindu menyembah Tuhannya 3. Lalu ada banyaklah cerita-cerita di luar sana yang membuat, mohon maaf, akhirnya jarak antara bangsa kita ini makin jauh. Karena pemahaman kamu kafir, penyembah batu, kami tidak menyembah batu. Kan gitu. Nah, ini digoreng terus di masa-masa saat ini. Ide sebagai salah satu ibaratnya sulinggih atau resi yang ada di Indonesia khawatir gitu. Kalau ini digoreng terus, ujung-ujungnya terjadi perpecahan yang mengkerucut. Kan gitu. Dimana Tuhan kita satu, cuma beda merek. Kan di awal juga saya bilang, saya mah sukanya sama merek lokal gitu. Nggak suka sama merek yang impor. Nah, ini akan mengkerucut gitu. Nah, itu berbahaya. Nah, ide datang ke setiap tempat-tempat tokoh-tokoh umat yang bukan Hindu menjelaskan bahwa dogma pemikiran itu salah. Kami menyembah Tuhan yang Esa, Ide Betara Sang Yang Widiwasa. Kalau Anda mengatakan Tuhan satu, kami pun Tuhannya satu. Gitu. Jadi Tuhanmu dan Tuhanku sama, cuma beda merek aja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi Tuhan kita sama. Gitu. Nah, Astungkara Wanugraha waktu berjalan bertahap, semuanya akhirnya mengkerucut. Tidak ada lagi dogma yang mengatakan simbol-simbol itu menjadi perbedaan. Gitu. Itu kan satu keinginan dari setiap umat beragama tidak dinyatakan buruk atau negatif oleh agama lain. Gitu. Hanya arahnya ke sana. Siap. Nah, kemudian Ratu Lanang, tentu saja apakah pertemuan ini juga melatar belakangi Ratu Lanang karena juga sering berada di pelosok-pelosok daerah, sering hadir mungkin di mana daerah yang sulit dijangkau, Ratu hadir. Siap. Ada situs-situs yang belum bangkit, akhirnya Ratu bangkitkan seperti itu. Apakah itu yang mendasari pertemuan itu kan seperti itu? Ya, gini. Gini, banyak situs-situs yang terbengkalai di Indonesia nih. Karena tadi ketakutan umat kita yang di luar Bali bahwa ini dianggap misalnya musyrik dan sebagainya. Nah, pemahaman ini harus saya jalankan. Pemahaman ini harus diberikan kepada masyarakat bahwa ini adalah warisan bangsa, warisan budaya Nusantara. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kan gitu. Tetapi dogma ketakutan itu harus dikikis dengan rasa pengetahuan yang baru, bukan dengan dogma lagi gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini harus disampaikan oleh para tokoh agama gitu. Saya sebagai tokoh, mohon maaf,
bukan menokohkan diri, tapi sebagai salah satu Sabha Pandita PHD Pusat gitu. Saya harus mengajarkan masyarakat ini peninggalan bangsa kita loh, gitu. Ini nggak salah kalau kamu jaga ini semua. Buktinya orang lain menjalankan artinya leluhur bangsanya sampai negaranya kaya raya gitu. Masa bangsa kita yang ditinggalkan oleh leluhur kita tidak bisa seperti itu? Nah, ini setiap kali diajarkan kepada mereka, ayo kita jaga gitu. Agar bangsa kita maju, berkembang, tidak kecil, tidak kok kata orang Sunda mah leutikeun kurung batokeun, jadi kurung batokeun artinya merasa benar sendiri di dalam diri sendiri padahal tidak ada apa-apanya. Jadi saya buka itu semua. Ngarah teu kurung batokeun, tidak hanya merasa dirinya paling benar, paling baik dan paling segalanya gitu. Nah, Astungkaru Wanugraha di saat saya datang dan muncul bersama dengan teman-teman keluarga besar Islam, Kristen, dimanapun berada, karena ide menjalankan rasa, sekali lagi, Mas Miko, ajaran Pikuku Sunda, ngaji rasa dijunjung gitu. Saya bicara dengan rasa, bergerak dengan rasa, saya mengajak rasa, akhirnya rasa yang bergerak. Gitu. Nah, rasa ini akhirnya berbuah baik. Ada beberapa situs di luar Bali, sekarang sudah dijaga dengan teman-teman Muslim. Ide kita bikin acara apa di sini? Saya bilang, Abah Lutfi pernah bilang sama saya malu katanya sama guru-guru kita yang sudah tidak ada. Setiap haul, guru-guru yang sudah tidak ada itu, UMKM-nya itu sampai miliaran dapatnya. Kenapa? Karena tumpah ruah masyarakat ada di situ. Nah, begitu Abah bicara itu, saya tangkap ternyata ekonomi rakyat itu harus dibangkitkan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ritual tadi. Nah, akhirnya saya sepakati di Arjasa sana, yaudah kita bikin kliwonan. Caranya apa? Kliwonan di sana apa? Umat apa? Ada Islam. Yaudah kita tawasulan di sana. Bikin yasinan pengajian di sana. Undang UMKM semua, bagar ibu-ibu pengajian di sana. Agar UMKM-nya bergerakan gitu. Agar artinya apa? Sendi-sendi ekonomi rakyat jalan. Gitu. Karena yang kita harus perhatikan rakyat lagi nih. Mohon izin Mas Miko. Tuhan itu rakyat. Rakyat adalah Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan di atas langit ketujuh. Padahal depan kita tuh rakyat itu Tuhan itu sendiri. Nah, saya pengabdi Tuhan, pengabdi rakyat. Apa yang baik untuk rakyat, itu yang akan kita dukung. Apa yang rusak untuk rakyat, maka saya akan teriak lebih duluan. Karena rakyat adalah Tuhan kita. Pengabdi rakyat, pengayom rakyat, itulah penyembah Tuhan sejatinya. Nah, itu Mas Miko. Jadi kalau di saat satu tempat rakyatnya makmur, ekonominya bangkit, maka disitulah ada kesejahteraan, ada kebahagiaan, ada Tuhan di antara mereka, gitu. Konsepnya ke sana. Nggih, Ratu. Siap. Nah, akhirnya berangkat dari situ karena Ratu Lanang dan juga Ratu Istri duduk bersama dengan tokoh nasional itu Habib Lutfi, itu kan sangat luar biasa sekali. Sebenarnya pesan apa yang Ratu bawa dan Ratu Lanang ini sampaikan ke beliau seperti itu? Siap. Makin dalam ini ya. Pesannya gini, saya memperlihatkan kepada semua umat di luar sana bahwa Hindu itu damai. Hindu tidak nyinyir. Hindu tidak kepo. Hindu tidak merasa privilege, merasa arogan. Jadi di saat seorang sulinggi atau resi duduk bareng dengan para habib, habaib, para ulama besar, kita sama kok. Gitu. Tubuhmu, tubuhku, pikiranmu, pikiranku, jiwamu, jiwaku, ragamu adalah ragaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Gitu. Kan itu yang diajarkan di Hindu. Ya kan gitu. Basudewa Kutumbakam, Tatwamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi apa yang membedakan? Karena frame selama ini tidak pernah mengupas itu. Gitu. Tapi begitu kemarin ada kesempatan, ide ingin memperlihatkan kepada khalayak ramai, aku ada. Ngerti maksudnya? Hindu itu ada di Indonesia ini gitu. Sulinggi itu ada gitu. Tetapi tidak pernah diperlihatkan aja. Nah, di saat saya muncul, ide muncul di tempat keramaian yang kata orang tidak sepatutnya ide Sulinggi ada di sana. Loh, ini kan kita bicara tentang kebinekaan. Moderasi beragama. Kalau moderasi beragama, Islam kumpul dengan Islam lagi, itu bukan moderasi itu mah. Itu mah koreksi diri. Kan gitu.
Moderasi beragama di saat semua agama berkumpul, hanya satu, I love NKRI, I love Pancasila, dan bendera merah putih adalah harga mati. Itu yang benar gitu. Jadi kalau bicara orang Islam kumpul, bicara tentang kesepakatan tentang Islam, itu mah bukan moderasi. Moderasi itu tadi, di saat ada orang Tionghoa, ada orang Hindu di sini, ada orang Muslim, lalu orang Hindu berselawat bareng-bareng dengan Islam, tidak ada merasa dirinya paling dihinakan atau paling direndahkan. Kita sama-sama satu rasa di situ, bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Tuhanmu, lalu tidak saling mengintervensi tentang agama, itulah moderasi. Kan gitu. Oh ide, gimana kalau orang Islam sembahyang sholat Jumat di pura? Itu bukan moderasi. Jadi ada tatanan, ada tuntunan gitu ya. Nah kalau tuntunan mah nggak boleh dirubah. Tatanan itu yang harus sempurna, harus harmonis, harus sundaram gitu. Nah di saat itu sudah harmonis, kan nikmat kayak kemarin. Semua orang ngelihat ada Abah Lutfi di sampingnya lagi ada orang Resi, orang Hindu, yang kata notabene penyembah patung, kafir dan sebagainya. Tetapi seorang Abah Lutfi bin Yahya peluk orang kafir itu. Berarti kan tidak ada kekafiran di situ. Tidak ada sekat di situ. Tidak ada jarak di situ. It's the human being. Kita adalah manusia, sama-sama manusia. Kan gitu. Nah, ini yang kurang di bangsa kita. Lalu merasa dirinya lebih daripada manusia yang lain, lalu menfitnah orang lain dengan segampang-gampangnya. Gini Mas Miko, saya bicara dengan Abah. Bah, bangsa kita lagi nggak baik-baik aja. Bangsa kita lagi butuh tangan untuk memeluk hati yang rapuh. Memberikan pundak untuk orang yang ingin menangis. Kan gitu? Karena bangsa kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita para pelayan Tuhan bermain di zona-zona manusia lagi, itu worth it, ngeri banget gitu. Kemana nanti umat kita kalau ingin artinya mengadukan rasanya yang keadilannya terampas, kekecewaannya besar sekali atas bangsa ini. Tapi kita para pendetanya, pada sulinggihnya, para tokoh agamanya bermain di ranah konflik. Itu yang saya sampaikan sama Abah. Yuk Bah, kita turun, sama-sama turun gunung. Gitu. Jadi konsep turun gunung artinya apa? Abah Raya turun gunung, kita turun gunung, kita peluk semua umat bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap bangsa kita. Gitu. Inilah pemirsa Hindu Channel. Siap. Bahwa pesan yang dibawa oleh Ratu Lanang dan juga Ratu Istri kepada tokoh nasional Muslim, yaitu Habib Lutfi, ini sangat baik sekali bahwa menyampaikan kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, masyarakat kita butuh pundak dan masyarakat kita butuh dengan pelukan yang hangat. Namun akan dibalik lagi pertanyaannya. Pesan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada umat Hindu? Tidak lagi kepada Ratu Lanang dan Ratu Istri. Ratu Lanang dan Ratu Istri adalah sebagai perantara untuk komunikasi kepada umat Hindu, khususnya kepada masyarakat Hindu. Bahkan tidak hanya masyarakat Hindu ternyata, kepada masyarakat yang lebih luas. Apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, pesan apa kepada yang disampaikan oleh Ratu? Abah bicara jelas sekali waktu itu. Gini, waktu bicara di lapangan, lalu lagi sambil makan, lalu beliau katakan tadi tugas apa pekerjaan yang sibuk lakukan oleh Resi. Saya bilang saya pelayan kecil untuk Tuhan yang Maha Besar. Lalu beliau sampaikan dengan saudara-saudara kita di Bali. Beliau mengatakan sampaikan dengan saudara-saudara kita Hindu di Bali. Beliau mengatakan itu. Saya waktu di Pekalongan, tempatnya beliau, ada pura yang terbengkalai. Habib Lutfi bin Yahya itu bawa semen sendiri untuk benerin pura itu. Ini kan belum pernah diceritakan ke banyak umum. Habib Lutfi bin Yahya merawat pura itu sampai detik ini. Beliau menyisihkan sebagian agar pura itu tetap terjaga. Bayangkan Abah Lutfi bin Yahya, seorang tokoh sufi internasional, tokoh NU besar di Indonesia. Beliau bawa panggul pasir dan semen untuk memperbaiki pura yang ada di sana. Nah, ini tidak pernah diceritakan ke banyak orang. Tapi kemarin diceritakan.
Nah, waktu itu juga ada Dan Lanut Atang Sanjaya di hadapan kita. Abah bicara gini kepada beliau, Pak Jenderal, tolong buatkan pura juga di Lanut Atang Sanjaya. Lalu beliau mengatakan, siap bah. Dan beliau melakukan hal yang sama gitu. Bayangkan seorang jenderal di Lanut Atang Sanjaya, beliau turun tangan melihat pembangunan pura untuk orang Hindu di Bogor. Nah, artinya ketokohan ini kan ketok tular nih. Dari Abah Lutfi bin Yahya, toleransinya berjalan, jenderal-jenderal berjalan, kan semua berjalan. Artinya, seorang Abah Lutfi bin Yahya, bukan saya terlalu mengagungkan beliau, tetapi beliau menyatakan jelas dan perbuatannya jelas dan nyata. Ini jadi apa? Jadi satu influence untuk para tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, ini kan sangat baik sekali kalau netralitas seorang para sufi gitu kan, dia tidak memihak kepada siapapun, tetap di titiknya, di porosnya, di asnya, kalau kata kita itu, di tempat yang mulia itu, tidak berpihak kemanapun. Nah, sehingga umat yang sakit hati, yang cacat, yang sedih, yang kecewa, mungkin besok yang merasa dikhianati, itu kan pulangnya ke kita, kepada tokoh agama, gitu. Nah, kalau tokoh agamanya tidak netral kemana-mana, kan kasihan umat mau kemana. Nah, ini kemarin kita bicara gitu. Dan waktu bicara dengan Abah Lutfi bin Yahya di Bogor, itu banyak tokoh-tokoh muda, banyak sekali. Tokoh muda, tokoh budayawan, ada Ki Gatot, ada Ki Shani di sana, ada Ki Ridho di sana. Itu tokoh-tokoh muda yang berkumpul, yang tidak memperlihatkan merek. Yang diperlihatkan adalah cinta. Itu keren banget. Jadi waktu pas kejadian kemarin tablik akbar, itu benar-benar tablik atau masyarakat yang berkumpul atas cinta, kedamaian, keteduhan atas bangsa ini yang luar biasa. Dan itu ada di Abah Lutfi. Nah, ide datang ke sana ingin memperlihatkan kepada semua umat, ayo kita guyup kumpul sama-sama. Karena bangsa ini penuh cinta. Kan gitu? Bangsa ini penuh cinta dan bangsa ini butuh kedamaian. Jangan juga, mohon maaf sekali lagi, perbedaan merek. Merek nih, ya, merek tuh ada macam-macam sekarang. Ada merek partai, ada merek agama. Kalau kemarin cuma merek agama, sekarang ada merek yang lain lagi, membuat kita terpecah belah lagi nih. Nah, kalau merek-merek ini berkuasa, menghapuskan cinta, rasa kasih sayang, toleransi beragama, cuma gara-gara merek-merek ini. Aduh, Mas Miko. Sayang sekali. Bangsa ini akan hancur lebur. Sedangkan bangsa ini dititipkan kepada kita untuk anak cucu kita, bukan dikuasai kita. Bangsa ini mah bukan punya kita. Punya anaknya Mas Miko, punya cucunya Mas Miko. Sama dengan saya. Gitu. Saya ini hanya ingin meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita. Benar. Kan gitu? Alangkah sedihnya di saat besok saya punya cucu cerita dulu Kak Kiang punya bangsa namanya Indonesia gitu. Padahal Indonesia ini punya kita semua, tapi jangan sampai Indonesia jadi cerita gitu. Kan gitu. Kayak sekarang semua orang melihat tetangga sebelah, tapi dia lupa sama di rumah tangga sendiri. Sibuk ngurusi tetangga sebelah yang sedang bertempur. Dia lupa bahwa rumah tangga sendiri lagi nggak akur-akur aja gitu. Nah, ini yang ide bilang, yuk kembali ke basic, kembali ke cita kita, kembali ke awal, kembali ke leluhur kita. Indonesia Raya, saya selalu bicara sama teman-teman, ada selalu teman dari Aceh mengatakan, ide Siliwangi, bisa nggak ide Siliwangi kobarkan nama Indonesia Raya, tidak Indonesia saja. Kalau Indonesia saja ribut mulu, kata beliau. Tapi kalau ada rayanya, itu tidak akan ribut. Nah, ternyata saya baca nih literaturnya semua. Memang dari zaman dulu Indonesia Raya gitu. Jadi dipotong jadi Indonesia ribut terus gitu ya. Jadi begitu kata-kata Indonesia Raya, lalu kita baca lagi arti raya itu apa, semesta alam gitu. Jadi ternyata kalau Indonesia itu benda mati, raya jadi hidup. Jadi Indonesia yang hidup kembali gitu. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini dia bicara, ayo kita mulai bangkitkan Indonesia Raya untuk Nusantara yang jaya. Itu aja.
Kemudian Ratu Lanang terkait dengan pesan terutama yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada Ratu, kemudian Ratu Lanang dan Ratu Isti memberikan pesan juga. Siap. Tentu saja ini akan muncul lagi pertanyaan terkait dengan bagaimana kami atau kita sebagai umat Hindu menyikapi dengan kondisi saat ini. Maksudnya kondisi saat ini ketika Sulinggih kita atau Pinandita kita atau Romo kita ketika bertemu dengan tokoh-tokoh nasional di atas, ternyata persepsi kita sebagai normalnya manusia akhirnya tersampaikan di Hindu Channel hari ini bahwa tujuan dari yang dilakukan oleh Ratu Lanang, pertemuan Ratu Lanang dengan Habib Lutfi ini adalah sebuah kepentingan untuk terutama orang-orang yang sedih agar memiliki agar punya pundak seperti itu, dan semua akan dirangkul seperti itu. Nah, simpel pertanyaannya Ratu, bagaimana kami harus menyikapi ini? Gini, sikap itu didasari oleh pikiran, oleh rasa. Lalu sejak kapan manusia bisa mengontrol rasa dan sikap tadi? Hindu Channel yang dulu, kan yang baik banyak, yang ngebully juga banyak kan gitu. Artinya kan tidak bisa seorang Sulinggi atau seorang Habib Lutfi bin Yahya pun mengontrol sikap orang lain atas apa yang kita lakukan. Tapi kita meyakini Trikaya Parisuda. Jalankan aja suci pikiran, perkataan, dan perbuatan tadi. Yakinkan Trihita Karana. Trikaya Parisuda kita jalankan, Trihita Karana kita junjung, sisanya bagaimana alam semesta. Itu yang ide lakukan. Begitu ketemu dengan Abah Lutfi, Trikaya Parisuda, saya tidak berbuat buruk pada beliau, tidak mengurangi beliau, tidak menghina beliau. Akan dampaknya pun sama. Kan gitu? Karena itu dasarnya umat Hindu. Gitu. Nah, kalau ada umat Hindu yang tidak suka perdamaian, berarti dia bukan orang Hindu. Kalau orang Hindu ada nyinyir, bicara negatif, berarti dia bukan agama Hindu. Karena agama Hindu Trikaya Parisuda. Sekali lagi nih, kalau dia merasa Hindu, dia tidak akan jelek sama orang. Tidak akan berkata busuk pada orang lain. Apalagi berpikiran. Kan gitu. Tapi ada orang, ya itu bukan Hindu. Saya bisa nyatakan dia bukan orang Hindu. Pasti. Kalau orang Hindu pasti cita damai, bicaranya penuh dengan kebaikan, berbuat dengan kemuliaan. Itu Hindu. Kalau ada orang bilang jelek gini-gini, saya cuma ngomong sama ide istri, udah jangan komentarin, ini orang Hindu. Bukan. Dia cuma manusia aja. Isinya bukan manusia, saya bilang gitu. Nah, orang Islam pun sama. Islam juga mengajarkan kedamaian. Mohon maaf sekali lagi. Begitu bicara dengan Abah Lutfi bin Yahya, lalu di ruangan itu penuh dengan habaib, kiai-kiai, para tokoh Islam, saya nggak dibunuh tuh. Nggak ada yang katanya, jihad, wah ini kafir ya. Saya nggak digebukin, buktinya saya masih utuh muka saya. Kan gitu. Ternyata dogma-dogma, doktrin-doktrin negatif yang digoreng sama orang-orang tidak terbukti, Kang Miko. Akhirnya membuat pecah kita antara bersaudara. Kan ini sebenarnya waktu saya dengan Habib Lutfi, dengan para tokoh itu difoto, dipampang, itu ketakutan orang-orang yang pingin Indonesia pecah itu yang takut gitu loh. Buktinya lihat. Orang kafir yang katanya nyembah patung, buktinya bisa dengan Abah Lutfi ngobrol bareng. Bisanya bukti ngobrol dengan para kiai sama. Dan kiai nggak mukulin saya gitu. Kan gitu. Jadi ada dogma mana nih? Doktrin mana yang diajarkan kepada para bangsa kita yang menanamkan kebencian? Ide Pandita Agung Putanata Siliwangi, buktikan langsung di tengah-tengah itu. Dan detik ini bisa bicara di Indo Channel, Astungkara Wanugraha, para tokoh agama itu luar biasa toleransinya. Nah, ini yang ingin saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan, dogma-dogma yang ada ditanamkan kepada anak cucu kita yang seolah-olah bahwa halal membunuh orang kafir, halal untuk begini. Tidak. Itu doktrin yang salah. Buktinya, Astungkara Wanugraha tidak terjadi apapun. Bahkan, mohon maaf, saya diundang ke Indo Channel karena kerukunan beragama tadi. Gitu. Nah, ini yang ide ingin sampaikan. Ide istri sampaikan. Mohon maaf nih, ide istri datang. Itu ada kameranya, kalau ada di TV Bogor mungkin. Dia satu-satunya perempuan yang nggak pakai kerudung.
Karena memang Resi kan nggak pakai kerudung. Tapi beliau nggak dibully. Mohon maaf sama semua saudara-saudara Indonesianya nggak dibully. Nah, ini ada satu yang harusnya orang menangkap. Aya naon ya? Kan gitu, ada apa nih? Ternyata dogma, doktrin yang sudah dilempar bahwa orang yang tidak beragama dengan kita harus diginikan, ternyata tidak diperlakukan seperti itu. Malah, mohon maaf, duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng, lalu kita berdoa bareng-bareng, kan gitu. Karena urusan kita dengan Tuhan adalah pribadi kita, bukan urusan kalian. Maka di saat berdoa, aku berdoa dengan caraku, karena kita berbicara dengan cara kita pada Tuhan kita masing-masing, walaupun Tuhannya sama, kan gitu. Buktinya bayangkan kemarin itu, waduh gila itu. Kalau Mas Miko ada, pasti akan ada nangis di situ, gitu loh. Duduk bareng, makan bareng, berbicara bareng-bareng dengan bahasa Indonesia. Bayangkan, tidak ada perpecahan sama sekali di sana. Simbol merek nggak ada di sana, Mas Miko. Yang ada semua cinta kasih. Wih, gila itu. Nah, maksudnya ide gini, kalau yang esensi saja bisa begitu, apalagi yang non esensi, kan gitu ya? Agama itu kan esensi dasar, aja bisa rukun guyub kok, apalagi yang non esensi. Gitu. Maksudnya ide gitu. Nah, ini pesannya yang saya ingin sampaikan, bahwa kita adalah bangsa yang cinta damai, bangsa yang penuh cinta kasih, bangsa yang pandai memanusiakan manusia, bangsa yang penuh toleransi, bangsa yang tidak pandai menyakiti hati saudaranya. Sebenarnya itu. Gitu, Mas Miko. Karena Ratu Lanang sudah menjawab pertemuan dengan Habib Lutfi yang sempat viral di media sosial, khususnya di beberapa medsos seperti itu, dan sejuk sekali kok penjelasan Ratu. Gitu. Sejuk sekali, dan pesan yang dibawa sangat membuat kami umat Hindu sangat tersentuh. Karena gini Ratu, sangat jarang sekali kami, terutama anak muda, kami itu juga saya, kami juga pemirsa Hindu Channel, yang melihat secara positif keberadaan orang suci kita ketika bertemu dengan tokoh-tokoh saudara nasional yang luar biasa, mampu mengendalikan pikiran untuk ternyata beliau membawa misi toleransi. Itu sulit. Karena apalagi berkaitan dengan kondisi saat ini. Hindu Channel tidak akan masuk pada ranah itu karena kami yakin bahwa Sulinggih kita, Ratu Lanang kita, dan juga Ratu Istri, dan juga Romo Dukun yang pernah kami undang di Hindu Channel juga adalah panutan kita semua. Seperti itu. Dan mungkin ada sedikit pesan yang harus Ratu Lanang sampaikan kepada umat Hindu dengan kondisi saat ini. Kita harus seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, sehingga dampak itu tidak hanya kepada pribadi, dampak positif itu tidak hanya kepada pribadi, individu, tetapi dampak positif itu berada di lingkungan kita. Bahkan lebih besar lagi adalah di Indonesia kita, Indonesia Raya tadi. Silakan, Ratu Lanang. Terima kasih. Ide mengajak kepada semua elemen bangsa. Kita tidak lagi melihat agama, suku, apalagi merek-merek lain yang dibuat oleh manusia. Agama yang dibuat oleh Ide Bathara Sang Hyang Widiwasa aja sudah kita bisa angkat sekat dan jaraknya. Apalagi merek-merek yang dibuat oleh kepentingan. Ide berharap keluarga besar Hindu Dharma yang ada di seluruh Indonesia menjalankan Dreste Nusantara. Kenapa bilang Dreste Nusantara? Karena Dreste Bali ada di Nusantara. Dreste Nusantaranya itu tadi Mas Miko sampaikan. Dreste Nusantara adalah cinta kasih, memanusiakan manusia, penuh kedamaian, tidak ijit, cek orang Sunda mah, tidak pernah menjelekkan orang lain, penuh dengan rasa kadedeh, kanyaah,
Itu Dresta Nusantara. Di saat semua orang menjalankan Dresta Nusantara, maka isdan. Pancasila berdiri tegak, bendera merah putih tetap berkibar, NKRI tetap bersatu. Itu Dresta Nusantara. Nah, mudah-mudahan pemuda-pemuda Hindu, generasi Hindu, generasi yang menjalankan Dresta Nusantara, dimanapun berada. Mereka sebagai diplomasi ulung yang bisa meraketkan perpecahan-perpecahan yang ada di Indonesia. Ida yakin kok pemuda-pemuda Hindu punya militansi yang kuat untuk mencapai kedamaian dan menciptakan kedamaian. Cuman yang Ida ingin titipkan satu, jangan pernah terlibat dalam perbedaan atau melibatkan diri dalam perbedaan atas keyakinan orang lain, gitu. Jangan perbedaan itu dipertajam karena setiap keyakinan punya sendi-sendi sendiri. Nah, jangan itu dibawa ke ranah pribadi atau ke ranah agama kita. Biarkan agamaku, agamamu. Kalau kamu yakin dengan ini, aku yakin dengan ini. Aku menjalankan ini, kamu tidak menjalankan ini. Itu kan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Itu pilihan. Jadi, jangan di saat bicara tentang perbedaan, itu dipertajam. Itu. Satu contoh, saya nggak makan babi. Oh ya nggak apa-apa. Kan gitu. Saya bertajian. Oh ya nggak apa-apa, emang itu budaya kita gitu. Tapi jangan hal itu menjadi diperuncing. Agama saya mengharamkan itu. Oh, itu agamamu. Maka saya bilang, di saat kita bicara itu tidak bicara lagi. Kita bicara yang santai-santai aja. Gitu. Nggak makan babi, ya udah. Kan ada sapi, ada kambing, ya udah kan gitu. Tapi ada satu hal, gini Mas Miko, yang bikin saya kemarin merinding sekali. Abah Lutfi, waktu pas di Bogor, bicara gini, kalau ada saudara kita yang tidak makan sapi, kenapa kita harus potong sapi? Sedangkan ada makanan yang lain. Kata Abah Lutfi gitu. Lalu kenapa kita harus melakukan sesuatu yang menyakiti keluarga kita sendiri? Bayangkan. Beliau mengatakan itu. Tuh masih ada kerbau, masih ada kambing. Lalu buat apa kita melakukan sesuatu yang benar-benar meyakini akan menyakiti keluarga kita? Bayangkan nih, seorang Habib Lutfi bin Yahya demikian menyampaikan itu. Arif bijaksananya gitu. Dia nggak bicara agama, tapi dia bicara jangan potong sapi kalau ada orang sakit, ngelihat kita potong sapi gitu. Jangan makan daging sapi kalau kita ngeliat keluarga kita nggak mau makan daging sapi. Kan ada kerbau. Beliau bilang, Tuhan menciptakan ada kerbau, ada bebek, ada segala. Kenapa kamu milih yang bisa nyakitin hati orang kalau ada pilihan yang lain? Nah, itu kan lokal, artinya kebijaksanaan yang muncul dari seorang Habib Lutfi bin Yahya yang membuat seorang resi ingin dekat, ingin belajar lebih jauh tentang toleransi itu sendiri. Karena yang saya yakini di saat kita bicara toleransi, maka toleransi tidak ada. Di saat kita bicara tentang damai, maka kedamaian itu tidak ada. Di saat kita bicara tentang moderasi, maka moderasi sedang tidak ada. Gitu. Nah, ini kan banyak orang terjebak di sana. Nah itu Mas Miko, siap. Hatur nuhun, Ratu Lanang. Sebuah renungan. Siap. Sebuah inspirasi juga bagi kita semua. Informasi yang didapatkan ternyata sudah gamblang. Bahwa ini semua untuk kebaikan bangsa kita. Siap. Yang lebih damai lagi, sejuk lagi, adem ayem. Dan mungkin tidak memberikan pengantar apa penutup kesimpulan Ratu dari kami dari Hindu Channel karena sudah lengkap sekali, sudah sempurna. Terima kasih Mas Miko yang disampaikan oleh Ratu Lanang dan pemirsa Hindu Channel, jangan bosan-bosannya untuk saksikan terus Hindu Channel. Dan apa pertanyaan dari pemirsa Hindu Channel, Bapak Ibu umat Hindu dan juga tokoh Hindu terkait dengan konten-konten atau video yang disajikan dari Hindu Channel. Dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema.